kiri dan kanan. Biasanya tubuh yang simetris ini dicurigai karena adanya cairan. Kemudian di sini tidak tampak adanya vena kolateral dan juga tidak tampak adanya kaput medusa. Kemudian spider nevi juga tidak tampak pada pasien. Selanjutnya adalah kita lakukan pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi yang khusus untuk asites ini adalah pemeriksaan undulasi, yaitu di sini kita meminta pasien untuk meletakkan tangannya di tengah. Nah, dari itu kan tidak dapat. Kemudian di sini kita memeriksa meletakkan tangan pada bagian lateral pada abdomen pasien. Kemudian tangan yang satunya memberikan tekanan. Kemudian di sini kita rasakan apakah pada tangan yang kontralateralnya itu terasa seperti adanya cairan atau tidak. Ini pemeriksaan undulasi pasiennya positif. Selanjutnya, Selanjutnya pemeriksaan hepatomegali. Pemeriksaan hepatomegali ini dimulai pada bagian bawah, pada bagian sias pasien, kemudian dinaikkan ke atas. Kemudian di sini untuk hepatomegali pada pasien itu negatif. Selanjutnya pemeriksaan splenomegali, yaitu dimulai dari kita cari garis Kapner. Jadi garis Kapner ini pada bagian arcus costae terbawah sinistra, kemudian pada linea mid clavicula sinistra. Kemudian setelah ditemukan titik ini dihubungkan dengan sias kanan. Jadi ini merupakan garis Kapner pada pasien. Kemudian dilakukan palpasi pada garis Kapner. Kemudian di sini teraba adanya perbesaran lien, yaitu sekitar Schaffner 4 dan juga Schaffner 5. Selanjutnya, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi khusus untuk asites ini adalah pemeriksaan shifting dullness. Kita lakukan perkusi dari bagian umbilikus ke bagian lateral dari abdomen pasien. Sini terdengar adanya bunyi timpani. Nah, di sini terdengar bunyi pekak, maka di sini kita meminta pasien untuk miring. Bapak bisa miring ke sini. Kemudian kita tandai bagian yang terdengar pekak tadi, kemudian kemudian diperkusi lagi. Timpani. Kemudian sini pekak, berarti di sini ada pekak yang berpindah atau disebut dengan shifting dullness-nya positif. Kemudian di sini kita udah bisa lurus lagi. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan auskultasi. Untuk auskultasi pada pasien tadi pada bagian ini kita lakukan untuk mendengarkan double sound. Untuk double sound pasien ini positif, dan juga untuk bising usus pasien di sini masih terdengar. Baik, sekian pemeriksaan fisik abdomen pada asites. Secara umum terdapat 3 macam pemeriksaan fisik yang khusus pada asites. Yang pertama adalah paddle sign untuk asites yang minimal, kemudian shifting dullness untuk asites yang moderate ataupun sedang, dan undulasi untuk asites yang berat. Jadi apabila sudah ditemukan shifting dullness-nya positif dan undulasinya itu positif, tidak perlu dilakukan lagi pemeriksaan paddle sign. Untuk pemeriksaan paddle sign sendiri dapat dilakukan dengan cara yang berikut. Pertama, kita meminta pasien untuk berbaring dengan posisi prone atau tiarap selama 5 menit dengan bertumpu pada siku dan juga lutut. Kemudian diafragma stetoskop diletakkan pada bagian tengah bawah perut. Pemeriksa mendengarkan suara yang dibuat oleh jari-jari yang diketukkan pada sisi lateral abdomen. Ketukan jari dilakukan terus, sementara stetoskop digerakkan menjauhi pemeriksa. Apabila pinggiran ataupun kumpulan dari cairan itu dia tercapai, maka intensitas suara akan lebih keras.